Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pipit Putri Melati, NIM 12402193280 dari kelas ES 4F. Saya di sini akan melakukan praktek SPSS menggunakan metode uji regresi linier sederhana. Yang selanjutnya yakni mengenai analisis regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh satu variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Yang selanjutnya yakni mengenai kasus dengan uji analisis regresi linier sederhana. Seorang peneliti ingin mengetahui seberapa besar sumbangan efektif SE antara motivasi kerja dengan prestasi kerja. Untuk itu diambil sampel random di bagian operator sebanyak 30 subjek dengan data sebagai berikut. Adapun langkah yang pertama yakni membuka SPSS pada laptop. Untuk mengetahui hasil outputnya, kita harus mengedit dulu. Kita buka file, new, kemudian data, agar hasil outputnya nanti bisa keluar. Selanjutnya kita klik variable view. Kita ketikkan variabelnya. Yang pertama kita mengetikkan variabel X, desimalnya kita nolkan. Yang selanjutnya label kita ketikkan motivasi kerja, measure-nya scale. Yang kedua yakni variabel Y, sama, desimalnya kita nolkan juga. Labelnya kita ketikkan prestasi kerja, measure-nya juga scale. Yang selanjutnya kita klik pada data view. Pada data view kita memasukkan data yang akan kita uji. Kita copy paste pada data yang kita uji. Kita copy. Selanjutnya kita paste kepada data view pada SPSS kita. Setelah dipaste akan muncul data pada data view. Kita pastikan dulu data kita sudah tercantum semuanya pada data view. Setelah sudah, selanjutnya kita klik analyze, kemudian regression, yang selanjutnya linear. Yang selanjutnya motivasi kerja atau variabel X kita pindah pada independen. Yang prestasi kerja atau variabel Y kita pindah pada dependen. Yang selanjutnya kita klik OK. Kalau sudah, maka akan muncul hasil outputnya. Kita tunggu. Pada hasil output telah dijelaskan ada beberapa hasil outputnya pada variabel enter atau removed, pada mode summary, pada tabel ANOVA, dan juga pada tabel koefisien. Yang selanjutnya hasil outputnya akan dijelaskan pada penjelasan setelah ini. Adapun hasil output yang menunjukkan yang pertama pada tabel variabel enter atau removed. Di sini menunjukkan bahwa tabel menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan dalam analisis regresi linier. Yang selanjutnya hasil output pada tabel koefisien. Keterangan dari hasil output yang pertama yakni mengenai
angka konstan dari unstandardized koefisien. Dalam kasus ini nilainya 0,120. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada motivasi kerja atau variabel X, maka nilai konsisten prestasi kerja atau variabel Y adalah 0,120. Penjelasan yang kedua yakni mengenai angka koefisien regresi. Nilainya sebesar 1,009. Angka ini mengandung arti bahwa setiap penambahan 1% tingkat motivasi kerja atau variabel X, maka prestasi kerja atau variabel Y akan meningkat sebesar 1,009. Di sini karena nilai koefisien regresi bernilai tambah, maka motivasi kerja atau variabel X berpengaruh positif terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 0,120 dikurangi 1,009. Yang selanjutnya, pada tabel koefisien, uji hipotesis juga dapat membandingkan dengan nilai T hitung dengan T tabel. Pengujian hipotesis sering disebut dengan uji T, di mana di sini dasar pengambilan keputusan dalam uji T adalah jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka ada pengaruh motivasi kerja atau variabel X terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka tidak ada pengaruh motivasi kerja atau variabel X terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Berdasarkan data hasil output dari tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai T hitungnya yakni sebesar 112,587. Karena nilai T hitung sudah ditemukan, maka adapun langkah selanjutnya yakni harus mencari T tabel. Adapun cara mencari T tabel yakni yang pertama nilai A per 2, yakni nilai A-nya 0,05 dibagi 2 yakni 0,025. Atau yang selanjutnya yakni mencari derajat kebesaran. Adapun derajat kebesarannya yakni N dikurangi 2 sama dengan 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi DF-nya yakni 28. Nilai 0,025 tadi dibagi 28, adapun hasilnya yakni 2,04941. Maka T tabelnya yakni 2,04941. Karena T hitung sebesar 112,587 lebih dari 2,04941, maka HA-nya diterima, yang mempunyai arti bahwa terdapat pengaruh motivasi kerja atau variabel X terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Yang selanjutnya yakni mengenai uji hipotesis membandingkan nilai signifikansi dengan 0,05. Adapun yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam analisis regresi dengan melihat nilai signifikansinya. Dari hasil output pada tabel koefisien, diketahui bahwa nilai signifikansinya sebesar 0,000. Adapun nilai signifikansi tersebut 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa H0-nya ditolak dan HA diterima, yang berarti bahwa ada pengaruh antara motivasi kerja atau variabel X terhadap prestasi kerja atau variabel Y. Yang selanjutnya yakni melihat hasil output pada tabel model summary. Pada tabel model summary dapat melihat besarnya pengaruh variabel motivasi kerja terhadap prestasi kerja. Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada nilai R-square-nya yang terdapat pada tabel model summary tersebut. Dari hasil output pada tabel summary dapat diketahui bahwa R-square-nya yakni sebesar 0,998. Adapun nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja yakni sebesar 99,8%. Sedangkan 0,2% motivasi kerja dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Adapun kesimpulan dari uji analisis regresi linear sederhana yakni dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja.
dengan total pengaruh sebesar 99,8%. Pengaruh positif ini mempunyai arti bahwa semakin meningkatnya motivasi kerja seseorang karyawan atau pegawai, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi kerja dari karyawan tersebut. Uji analisis regresi linear sederhana ini digunakan untuk satu variabel bebas atau X. Jika menggunakan lebih dari satu variabel bebas, maka menggunakan uji analisis regresi linear berganda. Oleh karena itu, pada pengujian pengujian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana dikarenakan pada pengujian ini menggunakan satu variabel bebas atau variabel X.